Bismillahirrahmanirrahim ya. Kembali lagi bersama Rumah Cemerlang Indonesia. Oke. Kali ini saya akan bahas materi lanjutan dari persamaan kuadrat, yaitu jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Oke. Ini bentuk umumnya ya, ini bentuk umumnya gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencari jumlahnya, yaitu X1 tambah X2 dan X1 kali X2 ya. Oke, kalau pakai rumus kuadratis dulu, X1 itu ya negatif B plus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A gitu ya. Sedangkan X2-nya itu adalah negatif B dikurangi akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, good ya. Nah, sekarang kita akan coba jawab yang X1 tambah X2 ya. Oke, nanti kita akan ketemu rumus ya. X1 X tambah X2 itu adalah berarti negatif B ditambah akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A ditambah negatif B dikurangi B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Oke. Ini udah sama penyebutnya ya. Maka yang ini bisa kita gabungkan gitu ya. Negatif B ya tambah negatif B ya. Yang ini nih, negatif B tambah negatif B berarti negatif 2B ya. Oke, yang ini dengan yang ini berarti 0 ya. Per 2A. Oke. Sehingga ini bisa kita bagi, maka jawabannya adalah negatif B per A. Oke, good. Nah, sekarang kita ke X1 kali X2 ya. Ini mirip-mirip aja ya, sama aja. Negatif B ditambah akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A dikali negatif B dikurang B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Oke. Ini kalau dikali berarti mesti ingat nih ada tambah dengan kurang ya. Berarti memenuhi persamaan kayak gini nih. A tambah B dikali A dikurangi B. Maka itu jawabannya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Oke, yang ini kita ya. Berarti negatif B dikuadratkan gitu kan. Dikurangi, yang akar itu dikuadratkan kan. B kuadrat dikurangi 4AC gitu kan. Dikuadratkan ini ya. Berarti akarnya nanti hilang per 2A kali 2A itu menjadi 4A kuadrat. Oke, lanjut ya. Yang ini berarti B kuadrat. Dikurangi ini berarti akarnya hilang ya. B kuadrat dikurangi 4AC kan ya. Per 4A kuadrat gitu ya. Oke, yang ini bisa kita kurangi, ini jadi 0 ya. Tinggal negatif kali negatif ya, yang ini jadi positif 4AC per 4A kuadrat. Ini bisa kita bagi, yang A ini berarti bagi A1 lagi, berarti jawabannya adalah C per A. Oke, good. Jadi kita punya dua konsep, X1 tambah X2 adalah negatif B per A, dan X1 kali X2 adalah C per A. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Oke, ini contoh, tentukanlah nilai X1 ditambah X2 ya, jumlahnya dan kalinya. Oke, kita coba dulu yang ini ya. A-nya itu adalah sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan negatif 8 ya. Oke, kalau kita pakai konsep biasa dulu gitu ya. Biasa dulu nih dengan cara memfaktorkan kan. Berarti ini X itu sama dengan 0 gitu kan. Dicari kalau dijumlahkan 2, kalau dikalikan negatif 8. Oke, sip, jawabannya 4 dan negatif 2 ya. 4 kali negatif 2 min 8, 4 tambah negatif 2 positif 2 ya.
Ini masuk ke sini. Berarti yang ini adalah X tambah 4 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 4, atau X negatif 2 sama dengan 0, sama dengan 2. Oke, kita cari nih jumlahnya. Oke, berarti ini negatif 4 tambah 2 sama dengan negatif 2. Kalau kalinya berarti negatif 4 kali 2 sama dengan negatif 8. Oke, kita coba dengan rumus yang tadi. X1 tambah X2 itu sama dengan negatif B per A. Oke, negatif 2 per 1 sama dengan negatif 2. Dan X1 kali X2 sama dengan C per A, gitu ya. Maka sama dengan negatif 8 per 1 sama dengan negatif 8. Oke, jawabannya persis ya. Nah, ini negatif 2 sama dengan yang ini. Dan yang ini sama dengan yang ini ya. Oke, kita ke pemahaman yang selanjutnya. Nih contohnya ya. Oke, misalkan akar-akar persamaan kuadrat. Oke, yang ini sama yang ini udah saya nggak usah bahas lagi karena nanti jawabannya akan mirip ya. Saya akan bahas yang ini contoh ya. Ini kalau kita buat gitu ya, maka jadi X1 kali X2. Ini dikali ini maka di atas jadi X2 gitu kan. Ini kali ini berarti tambah X1 gitu ya. Nah, setelah itu X1 tambah X2 sama ya tadi negatif B per A. Sini aja lah jawab juga lah. Berarti negatif 2 per 1 sama dengan negatif 2. Berarti ini C per A, negatif 8 per 1 sama dengan negatif 8. X2 tambah X1 tadi yang itu negatif 2 per X1 kali X2 negatif 8. Maka jawabannya 2 per 8 atau kalau disederhanain 1/4. Oke, good ya. Lanjut ke soal yang ini. Oke, saya kebawain aja deh. Cara jawabnya ini nggak sama ya dengan yang ini ya. Ini beda nih. Oke ya, ini berbeda ya. Nah, makanya kita bisa nyari melalui ini dulu ya. Oke. X1 tambah X2 dikuadratkan gitu kan. Ini rumusnya X1 kuadrat tambah 2X1 X2 gitu kan, ditambah X2 kuadrat gitu kan. Nah, nanti kita punya nih X1 tambah X2 dikuadratkan dikurangi 2X1 kali X2 sama dengan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Oke, ini persis yang ditanyakan dalam soal yang ini nih. Gitu ya. Sekarang X1 tambah X2 kuadrat tadi X1 tambah X2 berapa? Negatif 2 ya. Negatif 2 dikuadratkan dikurangi 2 kali negatif 8 gitu kan. Nah, jawabannya ini negatif 4 ditambah 16. Maka jawabannya adalah positif 12. Oke, good ya. Oke ya, lanjut. Diketahui persamaan kuadrat X kuadrat negatif 10X tambah K plus 3. Jika salah satu akarnya 4 kali akar yang lain, hitunglah nilai K. Oke, yang bisa kita maknai adalah 4 kali. Maka X1 sama dengan 4X2. Ya, kita coba pakai yang ini dulu. X1 tambah X2 kan. Sama dengan negatif B per A kan. Nah, X1-nya kan 4 kali, berarti 4X2 ditambah X2 sama dengan negatif B, negatif 10 per 1. Oke, ini jadi 5X2 gitu kan, sama dengan 10. Maka X2 sama dengan 10 dibagi 5. Oke, sama dengan 2. Oke ya. Nah, dengan ini maka kita bisa mencari nilai yang X1-nya ya kan. Oke, tadi kan X1 tambah X2 sama dengan
negatif B per A kan. X1 nya berarti tadi yang kita tanyakan aja, X2 nya adalah 2, yang ininya negatif 10. Maka X1 sama dengan kan, min 10 dikurangi 2. Oke, maka jawabannya negatif 12. Nah, sekarang kita gunakan untuk menjawab soal itu ya. Caranya gini nih. Kita pakai C per A ya. C per A, ya sorry, X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Oh, ini C-nya yang ini nih. Dan nanti yang akan kita tanyakan adalah C-nya. X1-nya tadi negatif 12, X2-nya adalah 2, C-nya K plus 3 per 1 gitu kan. Ini berarti negatif 24 sama dengan K plus 3. K sama dengan negatif 24 kurangi 3 sama dengan negatif 27. Oke, pinter bro ya. Lanjut nomor terakhir nih. Tentukan nilai P dalam persamaan kuadrat ya, bla 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 bla, agar salah satu akarnya sama dengan 0. Oke. Oke, akar salah satu sama akarnya sama dengan 0. Ya kalau mau 0 itu maka ininya mestinya C-nya 0. Contoh, X kuadrat tambah 2X gitu kan, sama dengan 0. Maka akar-akarnya adalah X kali X plus 2 ya. Pasti selalu ini X yang pertama itu sama dengan 0, yang ini adalah negatif 2. Jadi kalau mau salah satu akarnya sama dengan 0, maka C-nya harus 0 gitu kan. C sama dengan 0, P kuadrat dikurangi 3P dikurangi 4 sama dengan 0. Ini jadi bentuk persamaan kuadrat ya. Kalau dikalikan min 4, kalau dijumlahkan negatif 3. Yuk kita cari nih. Min 4 dengan 1. Min 4 kali 1 min 4. Min 4 tambah 1 min 3. Oke, sip. Ya, kita ke sini langsung. Berarti yang pertama P dikurangi 4. Yang ini P plus 1 gitu kan, sama dengan 0 ya. Maka jawabannya P negatif 4 sama dengan 0. P sama dengan 4 ya, atau P plus 1 sama dengan 0, maka jawabannya P sama dengan negatif 1. Oke, jadi ini yang bisa kita gunakan untuk menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Oke, cukup dulu ya. Salam Rumah Cemerlang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.